Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Dinda Rizky Hutari, konsultan kesehatan Amote. Nah, sesuai deh sama rutinitas kita tiap minggu sekarang Amote ada live-nya. Dan bisa banget nih nanya-nanya apa aja, konsultasi, ngobrol segala macem. Sekarang juga ingat, tiap Selasa jam 1 siang. Nah, siang hari ini spesial. Kita tiap minggu temanya beda-beda. Dan hari ini kita akan bahas tentang kulit kering. Ini berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan dari Amote Lovers yang udah masuk tentang kulit kering. Nah, kalau teman-teman pingin bahas sesuatu, terus pingin bahas ini dong, nah bisa langsung deh WA, SMS, DM, message lewat Instagram ada amote.co.id, ada Facebook amote.co.id _co_id. Kamu Instagram apa? Oke, kita mulai sesi siang hari ini. Selamat datang semuanya. Terima kasih sudah menyimak. Ketemu lagi. Halo hadir dari mana aja nih? Biasanya sih dari dalam kota, luar kota, dalam negeri, luar negeri, semuanya ya. Oke, kita mulai. Jadi temanya hari ini sesuai kulit kering. Nah, memang tipikal dari beberapa jenis kondisi kulit itu macam-macam. Ada kulit sensitif, ada kulit kering, ada berminyak, ada kombinasi. Tuh. Kalau kayak kulit berjerawat itu juga termasuk dalam salah satu kondisi kulit. Oh ya, kalau misalnya mau ada yang ditanyain, dicatat dulu. Nanti kalau aku udah selesai ngejelasin, boleh langsung tanya-tanya semuanya. Oke? Jadi kulit kering itu penyebabnya macam-macam. Ada yang memang kondisi bawaannya itu kering, ada genetik ya kita bilangnya, memang sudah keturunan. Ada juga disebabkan oleh cuaca. Cuaca seperti apa? Cuaca dingin biasanya. Kalau cuaca dingin cenderung lebih menyerap air lebih banyak, udara. Jadi air atau kelembapan yang tersisa di kulit kita jadi semakin sedikit. Ditambah lagi kemudian kalau misalnya biasanya kalau udara dingin tuh entah kenapa minum itu jadi lebih males, nggak kayak kalau udara lagi gerah panas itu kan minumnya pasti semangat banget kan. Nah, ini minum tuh jadi lebih males. Nah, padahal tubuh kita tuh kan sebagian besar terdiri dari air. Nah, kalau misalnya kita males minum air putih nih, bakalannya gimana? Bakalannya di kulit tuh bakal kelihatan kering. Paling gampang di bibir tuh pasti pecah. Nah, apalagi di permukaan kulit kaki, telapak kaki maksudnya, terus juga di telapak tangan. Walaupun jarang sih, itu karena udara dingin. Kalau udara panas bisa juga sih bikin kering, tapi jarang terjadi. Biasanya justru lebih berminyak karena lebih lembab, karena lebih sumuk. Nah, gitu. Terus ada juga misalnya drain, karena kurang tidur itu juga bisa loh bikin kulit kering. Karena kan kemudian peredaran darah jadi nggak lancar, jadi nggak bisa memperdarahi apa ya bahasa Indonesianya ya. Karena aliran darah jadi nggak lancar, kemudian nutrisinya jadi lebih susah untuk masuk ke sel-sel kulit di bagian manapun. Tuh. Terus untuk gaya hidup sendiri gaya hidup yang nggak sehat, kayak tidur pagi. Kalau tidur malam kan ya kita kalau malam memang tidur ya. Maksudnya tidur pagi tuh tidur terlalu larut di atas jam 12, jam 1. Kemudian tidurnya juga kurang. Terus jarang makan sayur, nggak pernah makan buah, minumnya nggak air putih, jarang. Apalagi kalau minuman yang berasa kemudian berwarna, oke, itu memang minuman airnya bisa buat menghidrasi badan, tapi efeknya apa? Nggak maksimal karena banyak zat-zat yang perlu diolah atau dimetabolisme sama tubuh. Nah, paling bagus emang air putih anget paling bagus nih, rekomen banget. Dah, sementara itu sih, kemudian bisa juga kalau yang dari luar adalah skincare, atau kalau kosmetik itu kan kita lebih ke untuk menumpuk atau memulas ya. Tapi kalau skincare itu kan rutinitas yang kita pakai. Kayak pagi hari, kemudian sunscreen, bisa juga pas malam hari atau krim malam. Nah, itu. Kalau nggak sesuai produknya, nggak sesuai dengan kondisi jenis kulit kita, salah-salah bikin kulit pecah-pecah.
tandanya pecah-pecah, tandanya kulit kering tuh gimana kalau di wajah? Kalau di wajah akan beruntusan. Beruntusan tuh dia titik-titik-titik banyak gitu keluar. Tapi dia nggak ada masalah kayak jerawat, dia cuman beruntusan seluruh kering dari luar. Nah, gimana caranya? Ya minum air putih yang banyak, kemudian dilembabkan. Skincare sendiri kalau kita pilih itu kan ada tuh untuk kulit kering, untuk normal to dry, untuk berminyak. Nah, kita harus pandai-pandai produk. Kalau misalnya kulit kering, usahakan pakai yang dia konsistensinya atau apa sih bahasa Indonesia konsistensinya ya? Kalau dipegang-pegang tuh dia tuh tekstur. Yes. Ada penolong di sini. Teksturnya tuh dia lebih cair, lebih gel, lebih krim gitu. Jadi lebih mudah diserap. Ada beberapa produk yang kalau dipakai itu malah bikin greasy atau berminyak. Nah, itu. Kalau kulitnya kering lebih baik yang creamy. Jadi dia akan melembabkan. Prinsipnya sih kalau pakai skincare kulit tertentu kan kalau sudah lembab banget atau berminyak maka harus dikontrol. Bukan dihilangkan ya. Kadang tuh kalau misalnya kulitnya terlalu berminyak terus habis itu berusaha buat ngeringin muka. Jangan. Nanti kalau misalnya terlalu kering mukanya jadi cepet keriput. Nah, juga buat teman-teman yang punya kulit kering itu memang biasanya lebih tinggi resiko untuk keriputnya. Jadi rajin-rajin deh pakai krim malam yang fungsinya melembabkan. Kemudian pakai sheet mask, boleh banget pakai sheet mask. Sheet mask itu dia bentuknya lembaran yang sekali pakai doang. Nah, tuh didiemin 15 sampai 30 menit. Kalau biasanya sih sebetulnya nggak perlu dibilas ya, langsung ditinggal tidur. Karena selama tidur kan kita pakai serum di wajah, maka penyerapannya akan lebih bagus tuh pakai sheet mask. Terus juga pakai masker pelembab yang lain merek apapun, pokoknya fungsinya melembabkan boleh yang banyak yang kaya akan vitamin E dan vitamin C biasanya. Nah, terus juga apalagi ya, banyak banget serum segala macam banyak deh, itu cocok-cocokan sih sebetulnya. Makanya emang harus pinter-pinter nih dalam memilih skincare, nggak boleh. Lagian selain kalau misalnya emang pengen pakai yang bahan alami pun jangan khawatir, tetap ada dari timun, tomat, dari bengkoang. Aku suka banget kalau bengkoangnya diparut terus ditempel-tempelin di muka. Dia nggak bikin iritasi untuk jenis kulit apapun. Kemudian hasilnya akan menul-menul. Bahasa apa lagi tuh. Dia akan lembab banget terus kayak cling gitu, kayak glowing gitu loh, kayak kayak pantat bayi tapi di muka orang dewasa. Ya gitu deh pokoknya ya. Paham ya? Nah, kayak gitu. Oh, pertanyaan belum ada yang masuk sih. Selamat pagi Bunda Dinda. Wah, ini satu di antara 1000 manggil aku Bunda Dinda. Hai. Kakak boleh kakak. Tante juga nggak apa-apa deh. Ya pokoknya itu ya, biar muka nggak kering, tetap harus air putihnya yang banyak minumnya. Oke. Apalagi cuacanya panas gini, aduh, jangan sampai deh kulit kita dehidrasi, karena efek sampingnya dehidrasi itu nanti banyak banget, bisa hitam lingkaran bawah mata segala soalnya. Oke? Iya kenyal, bener, menu tadi tuh kenyal. Aduh, makasih pencerahannya. Oke, kayaknya itu deh tips and tricks yang bisa aku share. Dikit banget ya. Nggak apa-apa, biar waktu tanya-tanyanya bisa lebih banyak lagi kita. Oke? Baik. Dari Tuban, dari Pacitan. Sekarang kalau mau tanya boleh. Oke. Ada lagi nih. Ya. Kita lihat. Dok, kalau kulit berminyak gimana, Dok? Oke, kalau kulit berminyak dikontrol produksi minyaknya. Kita menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa meningkatkan produksi minyak. Misalnya cuaca panas. Nah, kalau cuaca panas kan nggak mungkin ya, kemudian kita pindah negara ke negara yang nggak ada cuaca panasnya. Oke, itu nggak mungkin. Jadi yang bisa kita lakukan adalah rajin-rajin membersihkan muka. Tapi nggak rajin banget, maksudnya sehari di tengah-tengah siang terik gitu boleh kalau misalnya mau raup, cuci muka. Maaf ya, saya orang Jawa soalnya. Terus habis itu apply pelembabnya. Karena kalau misalnya kulit berminyak, kemudian dia kering dikit aja, biasanya itu justru produksi minyaknya makin banyak lagi. Terus habis itu yang penting kalau yang harus diperhatikan pada kulit berminyak adalah
kebersihan, karena gampang banget yang namanya kena jerawat. Karena kan kalau jerawat itu kan disebabkan oleh pori-pori, di dalamnya menumpuk bakteri, sebum, kemudian juga minyak. Nah, jadi memang untuk teman-teman yang kulitnya berminyak harus benar-benar ekstra untuk kebersihannya, untuk pemakaian make up dan alat make upnya. Nah, ini suka ketinggalan nih, kadang kita ini make upnya banyak segambreng gitu, tapi ternyata lupa buat ganti spons, nyuci brush segala macam. Nah, itu yang bahaya sih malahan. Tapi kalau untuk kulit berminyak sendiri, semakin lama produksi minyaknya akan semakin turun, jadi nggak akan semasif atau seberat ketika masih muda atau parubaya. Ya 17 tahun kayak saya gini nih, saya masih banyak banget, nanti lama-lama juga turun produksinya itu. Terus kabar baik, yang punya kulit berminyak akan lebih nggak kena keriput ya. Resiko untuk kena keriputnya lebih berkurang dibandingkan dengan teman-teman yang kulitnya kering. Nah, cara nih, cara memperhatikan gimana sih keriput tuh timbul di mana aja sih? Biasanya ada di bawah mata, di sini nih, kemudian juga di garis senyum, dan juga di dahi. Itu tempat-tempat keriput. Yang penting itu tuh pilih produk sesuai dengan tipe kulitnya. Kemudian boleh juga misalnya mau menutrisi kulit, selain pakai air putih pakai apa sih? Pakai sayur, pakai buah boleh, dan pakai suplemen. Tambahan suplemen juga boleh, apalagi ke suplemen-suplemen yang mengandung kolagen dan glutathione. Karena untuk suplemen kolagen dan glutathione pastinya bagus banget untuk kebutuhan kulit, meningkatkan elastisitas, meningkatkan kelembapan buat yang teman-teman yang kulitnya kering, kemudian juga menghindarkan dari iritasi segala macam. Terlebih kalau teman-teman yang punya kulit sensitif, pasti butuh booster untuk meredakan peradangan-peradangan yang terjadi. Gitu deh. Wah, banyak banget nih pertanyaannya. Iya. Mbak di sini sampai bengong loh, karena pertanyaan banyak. Oke, nggak apa-apa. Masih bisa kan? Bisa dong. Dari sini ya. Jadi ini sini sini udah aku capture. Thank you. Untuk amute sendiri dikonsumsi untuk usia 15 tahun minimal. Jadi kalau di bawah itu sayang sekali belum disarankan. Lebih baik masih menggunakan bahan-bahan alami lainnya seperti jus buah mungkin. Nah, untuk 15 tahun ke atas baru boleh deh kalau misalnya mau minum amute. Terus di sini apa di sini sih? Ini bisa kan? Busu boleh di usia kandung busu ya, berarti usia anak 6 bulan udah boleh minum, tapi diusahakan minumnya setengah saset dulu, dicoba dulu sambil menyusui juga. Aman nih, efek di ibu, efek di anak aman. Oke, lanjutin 2 kali sehari. Dok, kulit aku berminyak, jerawat dan bekas jerawat, solusinya skincare atau amate aja? Kalau amate bisa nggak ngilangin bekas jerawat? Skincare dan skincare untuk perawatan dari luar, amate untuk perawatan dari dalam. Karena sesuatu dari luar itu kalau nggak didukung sama dari dalam, dia nggak akan bertahan lama. Kemudian kandungan kolagen itu dia mempercepat penyembuhan luka dan membantu memudarkan bekas luka atau memulihkan. Kan biasanya bopeng-bopengnya jerawat itu kan dia warnanya lebih gelap karena melanin yang diproduksi. Karena si kolagen sama glutathione ini dia mampu menurunkan produksi dari melanin yang membuat kulit menjadi hitam-hitam atau lebih gelap ketika setelah timbul jerawat atau luka. Tuh. Lagi dok, mau nanya minum amate sebelum makan apa sesudah makan? Sebelum makan, biar nggak lapar. Bukan, sesudah makan. Maksudnya sesudah makan untuk melindungi lambungnya dulu. Jadi nanti si amotenya ini dia akan lebih mudah diserap ketika sudah ada makanan di dalam lambung, kemudian diserap di dalam usus. Nah, buat teman-teman yang khawatir, jangan khawatir. Kalau untuk yang mah bisa banget tetap minum amote asal makan dulu. Jadi fungsinya makanan sebelum minum amote itu untuk melindungi lambung dari zat-zat yang mungkin sensitif buat lambung kita masing-masing. Dari Malang. Usia 45 tahun ke atas minum amate bisa ngurangin kerutan kan dok? Untuk kerutan sendiri bisa bisa membantu memudarkan garis-garis halus, tapi tetap harus dibantu dengan perawatan dari luar. Misalnya pakai krim mata, pakai pelembab, tetap harus ya. Oke.
Amote diminum oleh Bumil, Busui, dan Mas Hanifas boleh nggak? Boleh. Tapi kan kalau Mas Hanifas kan masih 40 hari ya, jadi memang lebih baik nunggu sampai usia baby 6 bulan dulu. Oke, ini nggak mau naik dong. Oke. Hah, wah udah turun banget. Dok, kalau kulit kering tapi jarang kayak musiman gitu, emang efek pergantian musim apa kulitnya bersalah? Salah satu penyebab kulit kering adalah pergantian musim. Memang musim-musim dingin itu dia lebih mudah bikin kulit jadi kering. Nah, nanti apa ketahuannya tuh ya, kok kulitnya jadi pecah-pecah, bibir terutama ya. Kemudian kulit nih mau dikasih apa aja tuh dia nggak kenyal, nggak kelihatan glowing, nggak kelihatan mengkilat gitu loh. Itu karena kulit kering dan terutama beruntusan. Itu yang paling gampang sih buat niteni kalau kulitnya kering. Niteni. Dok, mau tanya udah. Sekarang suka promo biar nggak hitam. Oh, ini lanjutan yang kemarin nih. Ibu-ibu yang di sawah, jangan sedih, jangan khawatir, harus pakai sunscreen tiap kali mau beraktivitas di luar rumah. Terus pulangnya minum Amote biar tetap celing pulang dari sawah. Mantap. Ngilangin kaki pecah-pecah, bopeng, kerutan di bawah mata. Wah, lengkap banget ya. Kaki pecah-pecah tadi penyebabnya salah satunya adalah karena kering. Nah, kolagen atau glutathione atau vitamin C atau buah plum atau vitamin E yang terkandung pada suplemen Amote, dia bisa membantu untuk mengurangi pecah-pecah. Kemudian juga mencegah terjadinya kerutan-kerutan. Karena kulit jadi lebih lembab dan lebih elastis. Kalau kulitnya elastis, dia ketarik gini biasanya lebih nggak gampang bekas kemudian menjadi. Kayaknya besok-besok butuh translator deh yang bisa ngetranslatein bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Dok, apakah jenis kulit muka itu bisa berubah-berubah? Soalnya saya dulu jenis kulitnya kering banget, tapi sekarang jadi sensitif dan mudah berminyak. Jadi mudah berjerawat kalau telat cuci muka. Bisa. Kondisi kulit memang bisa berubah tergantung dari pertama eksternal, faktor eksternal itu yang dari luar, cuaca, makanan, gaya hidup. Kalau dari dalam itu biasanya karena ada penyakit bawaan lainnya, itu bisa. Nah, caranya ya sama aja, kita ikutin aja tipe kulitnya kayak apa, tapi jangan lupa sambil nyari penyebabnya apa. Misalnya apa, emang kok aku dulu nggak jerawatan, sekarang jerawatan, jangan-jangan skincareku nggak cocok, jangan-jangan aku kurang makan sayur dan buah atau air putihnya kurang. Tetap harus dicari penyebabnya apa, jadi biar lebih gampang lagi kita untuk mengatasi. Kita pasti bisa lebih gampang memaintain atau merawat wajah itu ketika kita tahu jenis kulit kita apa. Ya kalau jenis kulitnya ganti-ganti ya nggak masalah, semua pasti ada jalannya, pasti ada kok cara perawatannya, tinggal tanya aja sama kita. Terus minum Amote, udah paling bener dah. Dok, kulitku cenderung kering, gampang banget keluar komedo putih sama ada bopeng, cara mengatasinya gimana ya dok? Kalau kulit kering atau biasanya berkomedo, aku sangat saranin untuk melakukan scrubbing yang paling gampang banget, nggak usah facial, nggak usah ke salon segala macam, lakuin di rumah aja bisa. Scrubbing pun udah banyak sekarang produk-produk yang menawarkan scrub. Atau kalau mau pakai cara alami bisa juga mencampur garam, gula atau bubuk kopi, bisa pakai minyak, susu atau madu, habis itu dibalur-balurin di wajah, dipijit-pijit aja gini. Tuh, ini fungsinya apa? Dengan gerakan memutar gini, tadi si butir-butir garam gula kopinya tadi dia akan membantu mengangkat kotoran-kotoran yang ada di pori-pori. Jadi komedo-komedonya kegiles keluar gitu. Habis itu baru dibilas. Nah, ini cara paling simpel dan mudah banget untuk menghindari tumbuhnya komedo, mau hitam mau putih. Nah, cara mencegah timbulnya komedo juga teman-teman perlu tahu nih, gimana caranya? Dengan cara membersihkan wajah secara teratur. Jangan kali bobo bawa make up, itu highlight. Karena kalau misalnya kita bobo, kita tidur maksudnya, itu biasanya pori-pori itu cenderung lebih buka. Coba bayangkan ketika bedak, butir-butir bedak, eyeshadow, lalalala, blush on tuh masih nempel di wajah, terus pori-pori kita buka, aduh pasti pada masuk semua. Nah, itu dah yang bikin komedo ataupun jerawat. Makanya kalau pulang dari manapun atau malam langsung cuci muka, jangan ditunda-tunda, nanti males keburu ngantuk. Double cleansing jangan lupa, bisa pakai micellar water, matte cleanser, atau sekarang ada balm cleanser, mungkin sama kayak matte cleanser ya fungsinya, pokoknya double.
Yang pertama itu sebelum mandi, kemudian yang kedua waktu di kamar mandi pakai facial wash. Nah kalau pakai scrub tadi mendingan dipakainya minimal paling enggak dua kali dalam seminggu gitu. Gimana solusi warna kulit yang belang kalau tertutup hijab? Kulit normal tapi belang di pipi. Iya, kalau belang di pipi memang biasanya banyak terjadi, apalagi kalau buat amote lovers yang aktivitasnya di luar rumah. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan sunscreen. Nah, sunscreennya ini tuh sebetulnya tuh nggak cuma dipakai sekali doang waktu mau keluar rumah ya. Sebetulnya sunscreen itu harus di-apply per 4-6 jam sekali. Jadi biar fungsinya tuh biar tetap prima gitu. Nah, dengan menggunakan sunscreen yang secara berkala itu bisa menghindarkan kulit dari terjadinya kulit berang. Aku tahu banget nih, karena dulu waktu kuliah juga pakai jilbab kan. Terus ya udah, sininya lebih gelap daripada sininya gitu. Ya gitu deh, pokoknya ya muka sama leher beda lah ya. Tapi karena habis itu tahu kalau misalnya pakai sunscreen tuh harus rajin dan harus di-apply beberapa kali, jadi lebih berkurang. Apalagi terus habis itu minum kolagen gitu, minum amote gitu yang ada glutathione sama vitamin C sama vitamin E nya, jadi lebih babai belang. Apalagi nih kalau telah cuci muka udah, hijab udah. Boleh untuk orang yang memiliki sakit mah? Jika boleh, kenapa sebabnya? Dan bisakah melangsingkan juga atau hanya mencerahkan? Wah nih, pertanyaannya ultimate banget nih. Jadi teman-teman yang punya mah don't worry. Karena memang ada vitamin C-nya, memang momoknya tuh vitamin C bikin lambung terasa perih, tapi selama kita minumnya aman dengan catatan sebelum minum amote udah makan duluan, lambungnya sudah cukup terlindungi dari asam lambung atau zat-zat yang ada dalam amote itu. Kemudian bisa nggak ikut melangsingkan? Kita ada buah plumnya loh. Buah plum itu tinggi serat. Nah, tinggi serat itu bisa atau mampu membantu untuk mengikat makanan-makanan yang belum rontok di dalam usus, jadi langsung keluar deh semuanya. Nah, bisa membantu pencernaan. Nah, kalau ibarat logikanya, kalau pencernaannya lancar, berat badan pasti tuh gitu. Jangan sedih. Apalagi kalau minumnya 2 kali sehari. Iya ya deh, kemarin tuh ngomongnya amote cuma buat kulit aja. Ini tanya nih teman-teman yang udah pada rajin minum amote, pasti ini ngerasain juga ke belakangnya jadi lebih lancar, ya nggak? Ya kan? Iya aja pokoknya. Tapi emang iya loh, bener. Ke belakangnya jadi lebih lancar gitu. Emang, jadi nggak cuma mencerahkan ya. Bikin timbangan ke kiri juga. No, kalau sering cuci muka apa bener bisa bikin kulit kering? Yes, kalau habis cuci muka nggak di toner atau nutrisi kayak pelembab, memang bisa bikin kulit kering. Apalagi beberapa sabun yang mengandung deterjen, maksudnya sabun yang pakai busa, kalau misalnya kita ini kasih air itu biasanya lebih bikin kulit cenderung memang lebih kering. Makanya beberapa teman-teman yang punya kondisi kulit sensitif atau kulit kelewat kering biasanya pakai sabun-sabun yang memang untuk kulit sensitif. Nah, biasanya sabun yang untuk kulit sensitif itu dia kalau dikucek-kucek gitu dia nggak akan menimbulkan busa. Paling aman emang kalau misalnya nggak mau terlalu kering, pakai produk baby. Itu teman-teman yang kulitnya sensitif atau takut kering. Semangat pagi dokternya, semangat pagi. Berapa box udah kelihatan putih bersih dok? Kalau kulit saya sawo mateng. Wah, we're having trouble loading this video. Yang mana tadi? Oke, langsung teman-teman. Kalau untuk berapa boxnya bisa bikin kulit lebih cerah, tergantung sayangku, tergantung apa, tergantung kondisi kita, apa kondisi badan kita lagi fit, clean tuh maksudnya bersih, kita konsumsi makanan minuman yang sehat banget, itu penyerapannya memang lebih cepat dibandingkan teman-teman yang masih berusaha untuk memperbaiki gaya hidup atau pola hidup menjadi lebih sehat. Itu sih catatannya itu. Jadi memang harus dari berbagai macam arah, nggak bisa cuma minum amote aja terus pengen hasilnya cepat kalau misalnya nggak dibantu dengan yang lain. Walaupun pasti berefek ya kalau minum kolagen atau suplemen tambahan, tapi akan lebih cepat lagi, akan lebih optimal usaha-usaha yang lain gitu. Nah, yang
kan ini udah nih gantian yang Instagram. Rame sayang. Oh ini Facebook, sorry. Tadi kan Instagram, sekarang Facebook ya. Oke, aman nggak bagi penderita? Yang penting kalau mau setelah makan aman. Vitamin C-nya nggak berapa banyak kok. Oke, Bumil boleh minum amote nggak? Boleh dong sayang, minumnya kalau usia kandungan udah 6 bulan atau masuk ke trimester 3. Apakah bisa melancarkan haid? Kalau untuk melancarkan haid, tapi yang lebih penting adalah waktu haid itu dia nggak terasa nyeri, bisa mengurangi rasa nyeri. Waktu haid itu ditimbulkan oleh yang namanya prostaglandin. Nah, efek prostaglandin itu biasanya ditimbulkan ketika ada iritasi atau peradangan atau luka. Nah, kalau mens itu kan kita luka ya rahimnya. Nah, dengan adanya kandungan dari amote kayak vitamin C, kemudian ada glutathione sama kolagen, itu dia mampu meredam atau meringankan peradangan. Jadi muter-muter deh, pokoknya intinya kalau minum ini yang aku rasain sendiri itu mens jadi nggak sakit gitu loh. Dok, untuk penyembuhan bopeng cuma minum obat bisa enggak dok? Bopengnya kayak apa dulu nih? Kalau misalnya dia jeglong lagi apa sih, kan ada tuh bekas luka yang dia melekuk apa ya, kayak kawah gitu kan. Nah itu nanti beda lagi treatmentnya. Tapi kalau sekedar untuk memudarkan bekas luka, dok kalau flek hitam bagusnya pakai apa? Pakai apa ya? Paling gampang pakai make up, itu paling gampang. Tapi kan nggak pengen bertahan beberapa jam. Kita memang dicegah biar nggak timbul. Pakai apa? Pakai sunscreen. Nah, kenapa sunscreen itu harus banget dipakai biar nggak cepat keluar flek hitam. Nah kemudian dengan konsumsi suplemen yang mengandung kolagen, kemudian dan vitamin E, dia akan menurunkan tanda-tanda penuaan. Flek hitam itu adalah salah satu tanda penuaan yang paling sering ketika kita terpapar tanpa perlindungan apapun. Oke, efek ikut KB yang 3 bulan, kulit jadi kering, kusam, dan tumbuh jerawat dan aja ya dok, biar nggak seperti itu terus. Nah ini salah satu tanda-tanda permasalahan kulit yang disebabkan hormon. Karena kan kalau suntik KB itu yang disuntik adalah hormon. Kalau saranku memang sebaiknya ganti tipe KB biar nggak seperti ini. Karena nanti kalau misalnya mau diobati, kemudian pakai minum suplemen, kemudian juga pakai ganti skincare, tapi kalau nggak dicari atau dihilangkan penyebabnya, takutnya tetap akan berulang terus, sembuh timbul lagi, sembuh timbul lagi. Jadi mungkin bisa pakai KB yang lain kalau memungkinkan, karena ini salah satu tanda-tanda masalah kulit yang disebabkan oleh hormon. Suaranya jelas tuh dari tadi. Biasanya tuh ngomong-ngomong gini, dok suaranya kurang jelas. Hari ini nggak ada sedikit pun yang ngomong kayak gitu. Terharu. Wah lama-lama. Dokter aslinya mana kok bahasanya sama? Iya, saya berasal dari keluarga baik-baik. Dok, kalau untuk muka yang flek hitam menahun gimana? Bisakah flek hitam menghilang atau memudar sedangkan kulit cenderung kering? Terima kasih penjelasan. Antara kulit yang menghitam terus pengen memudar kehitamannya dan kulit kering itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau kulit kering dia nanti efeknya akan keriput, tapi kalau flek hitam penyebabnya jangan sampai kena paparan sinar matahari tanpa menggunakan sunscreen. Kemudian juga bisa menggunakan produk-produk skincare, biasanya dia mengandung retinol untuk meregenerasi sel kulit baru biar kulitnya nggak kelihatan bopeng, kemudian memudarkan garis-garis halus dan tanda-tanda penuaan lainnya. Tuh bisa pakai krim malam. Jadi krim malam penting juga. Nah teman-teman, tipsnya untuk memilih krim malam itu ketahui dulu masalah kulitnya apa, apakah berjerawat, apakah kering. Nah dengan krim malam itu yang sesuai, nanti dia bisa membantu biar nggak kayak gitu. Tapi ingat ya, nggak cuma dari luar, perawatan juga dari dalam. Dari dalam apa? Air putih, kemudian cukup tidur, terus tambah tambahan suplemen. Karena sebetulnya kan kita punya nih dalam tubuh kita punya kolagen sebetulnya produksi sendiri, kita punya produksi vitamin C, vitamin E,
sama glutathione, semua kita punya. Cuma seiring bertambahnya usia, produksi semua itu tuh turun. Makanya kenapa kemudian timbul kulit jadi nggak seperti muda lagi, jadi nggak elastis lagi. Nah, makanya kenapa kita butuh banget yang namanya tambahan dari luar berupa suplemen gitu. Biar tetap kelihatan 24 walaupun udah 42 ya kan. Apalagi kalau kulit kering konsumsi Amote berapa box terlihat hasilnya dan berapa kalau sehari untuk hasil yang maksimal. Oke, balik lagi untuk berapa box biar kulit hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Sesuai kondisi orang masing-masing berbeda. Ada yang minum 5 saset bahkan cerah. Walaupun langsung kelihatan, tapi biasanya pun kemudian rambut jadi nggak rontok, head jadi nggak nyeri, itu juga bisa. Terus di satu sisi lagi minumnya sehari cuma 2 kali doang, bebku. Kemarin udah dibahas nih. Memang sih pengen banget cepet langsung kelihatan glow up gitu, tapi kasihan nanti minumnya langsung 5 saset dalam sehari, kulitnya bisa cerah tapi rusak. Aku tidak mau yang seperti itu ya. Jadi tetap minumnya 2 kali sehari aja. Wes toh alon-alon mesti kelakon stop. bisa nanti lama-lama pasti akan kelihatan deh, percaya deh. Dari Pulau Rejo tapi sinyalnya susah. Wah, semoga nggak susah lagi ya. Oke. Oh, ada lagi nih. Kalau saya wah, aku tahu dulu. Kalau saya cantik kayak Dr. Dinda, pastinya konsumen kelopak-kelopak harus konsumsi Amote. Nah, biar nanti kayak yang lain dong, kayak Miss Universe misalnya, boleh nanti. Makanya caranya biar kayak gitu gimana? Minum dong yang rajin. Nanti pasti nanti akan kelihatan kok hasilnya. Dan habis itu bikin ketagihan, terus konsumennya jadi makin percaya, terus makin terus belanja, terus biar yang di rumah belum habis terus sudah impulsif pengen beli duluan gitu. Kebanyakan begitu tuh. Dok, apakah hiperpigmentasi kulit bisa diatasi dengan Amote? Kita harus cari dulu hiperpigmentasinya disebabkan oleh apa. Tapi ini pertanyaan bagus. Hiperpigmentasi itu adalah istilah kedokteran untuk produksi warna kulit yang berlebihan. Jadi pigmen itu artinya pigmen warna kulit. Kalau hiperpigmentasi berarti kan artinya adalah perubahan warna kulit secara berlebihan. Pigmentasi disebabkan oleh melanin. Melanin dipicu oleh radikal bebas, terutama cahaya matahari atau sinar ultraviolet. Nah, dalam kolagen dan glutathione mampu menghambat atau mengontrol produksi melanin tadi agar tidak terjadi hiperpigmentasi. Hayo, siapa yang ngerti, siapa yang enggak? Itu udah bahasa paling sederhana. Iya, jadi hiperpigmentasi tadi mampu dihambat dengan karena si kolagen dan glutathione itu dia mampu menghambat produksi dari melanin yang menyebabkan. Nah, kita kuliah ya. Nanti selesai live sama saya 1 jam bisa langsung praktek. Oke, cara mengatasi pori-pori yang besar. Sebenarnya kalau untuk pori-pori besar sendiri, asal pori-porinya bersih, dia akan mengecil atau dia akan menutup seiring berjalannya waktu. Dia bisa lebih halus. Tapi kalau misalnya mau pakai perawatan, dia yang lebih masif maksudnya memang khusus untuk mengecilkan pori-pori, ada namanya mesoterapi. Ya, kemudian juga ada microdermabrasion. Dia di klinik kecantikan sayang. Jadi memang harus ditangani oleh dokter-dokter atau tenaga yang handal yang memang bisa praktek di klinik kecantikan. Itu cantik banget lope-lope deh, baru kali ini bisa live sama dokter. Gimana sih deh, kemana aja. Tapi jangan sedih, biar nggak bisa live bareng aku, tetap bisa nonton, kan di save kan ini di IG ataupun di Facebook ataupun di YouTube juga. Terus kalau sedih nggak bisa ikut tanya-tanya, jangan khawatir. CS Amote itu semuanya fast respon ya. Jadi langsung aja tanya, nanti dibales. Langsung deh dibales. Kalau misalnya nggak dibales, ke DM yang lain kan ada tuh. Ada WhatsApp-nya, ada DM Instagram-nya, ada Facebook-nya, udah bombardir aja semua, pas dibales. Nanti kalau nggak dibales bilang aku ya, bilang. Jangan sedih. Tips masker malam biar ngilangin bekas cacar. Bisa apa aja ini? Kalau masker malam bisa pakai sheet mask apapun mereknya, asal rutin. Sebenarnya sheet mask itu dipakai tiap hari boleh loh.
sebetulnya, karena dia memang tujuannya menutrisi. Nah, kalau misalnya sekali cocok, pakai aja tiap hari. Aku zaman mau nikah tuh kan masih muka remaja ya, kulit remaja itu bopang-bopeng di mana-mana, terus udah senjatanya pas sesi prewed sama sesi nikahnya udah cering. Dulu belum kenal amote sih, coba dulu udah minum amote, nggak pakai apa yang begitu. Terus bekas cacar sendiri, kalau misalnya nggak mau pakai sheet mask pun boleh pakai bahan-bahan alami lainnya, tomat, timun, terus bengkoang. Entah kenapa aku embrace banget sama bengkoang ya, karena memang paling top menurutku di antara tomat sama timun lainnya. Terus, nah buat rambut bisa. Aku waktu ngelahirin rambutnya rontok, jadi yang diginiin doang tuh, terus prutul banyak banget. Yang habis tidur di mana, terus nanti spraynya tuh isinya rambut rontok semua, tuh sedih sekali aku. Terus minum amote, maunya waktu itu biar kulitnya cerah, jadi walaupun udah punya anak tapi tetap masih cering kayak remaja. Tapi ternyata nggak rontok lagi loh, heran aku tuh. Gimana bisa berhenti minum amote kalau kayak gitu caranya? Dok, apakah amote aman untuk penderita diabetes? Oh, jangan sedih, asal obat diabetesnya tetap diminum, amote tidak akan menimbulkan kontraindikasi yang lain. Pasti khawatirnya karena kandungan gula di dalam amote itu cuma 7 gram doang, sayangku. Padahal kalau 1 sendok makan full itu kandungan tuh 15 gram. Jadi kalau 7 gram, bayangin aja, dia tuh cuma seujungnya aja, jadi nggak masalah. Dan kita minum juga cuma 2 kali sehari kan. Jadi selama teman-teman yang punya diabetes tetap minum obat diabetesnya secara teratur, nggak masalah kalau misalnya mau minum obat, karena ini cuma 7 gram tadi, ya kan? Iya dong, salah satu resep awet muda tuh harus bisa bercanda gitu. Aduh sayangnya. Oh, akhirnya ada juga yang komen suaranya putus-putus. Semoga udah nggak putus-putus lagi ya. Ya, amote bisa memperkuat akar rambut. Betul sekali. Mungkin pertumbuhannya juga. Anak umur 6 tahun bisa minum nggak? Nggak bisa Nunggu ya. Nunggu sampai 15 tahun ya, biar abis itu cering ya. Kalau 6 tahun nggak bisa Terus bengkong buat rujak panas gini emang enaknya. Nah, selain buat rujakan udah dimakan, sisanya diparut ya kan, terus tempelin deh ke muka. Nanti tuh kalau udah selesai tuh ditaruh di muka tuh, dia kan bentuknya butir-butir. Emang sih nempelinnya susah, tapi tunggu deh setengah jam aja, 15-30 menit aja. Itu nanti tuh buliran parutan bengkong yang ada di permukaan kulit tuh kalau dikletek tuh dia jadi kering, karena nutrisinya atau cairannya tuh udah masuk ke kulit. Jadi bisa bayangkan gimana lembabnya sama kenyal atau elastis kelihatannya. Cering. Lama-lama aku jualan bengkoang juga loh. Ini tadi nggak bisa. Ini tadi udah. Oh, ini belum. Selamat sih. Ini yang Instagram. Kita ke Facebook. Sayangku. Kecil banget dong suaranya. Waduh. Maju nih. Biar makin gencar. Amote mantap. Sukses selalu, terima kasih. Dok, setelah sunscreen ditambah BB cushion boleh kan? Boleh, tapi sebenarnya si BB itu tuh udah ada sunscreennya loh. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya mau sunscreen tumpuk BB. Padahal sebenarnya fungsi si BB itu adalah menyatukan antara si BB lagi, sunscreen, kemudian foundation. Sebenarnya BB cream tuh gitu kerjanya, tapi kalau emang mau ditumpuk-tumpuk pun nggak ada masalah, selama setelah pakai itu terus nggak ada efek yang bikin jerawatan atau tambah komedo, tuh nggak masalah sih. Yang susah itu justru nemu BB cream atau sunscreen yang pas buat wajah, kan cocok-cocokan. Aku aja masih dalam pencarian nih dalam menemukan BB cream atau menemukan sunscreen. Variasi aja bahasa Indonesianya, istilah aja. Kalau sunblock itu dia cenderung dia lebih cut, jadi kalau abis di apply itu langsung demblok lagi aku bilang warnanya. Tapi kalau sunscreen itu dia cenderung lebih soft. Nah, tapi sekarang semakin kesini sunblock itu istilah yang sudah mulai ditinggalkan, jadi kesannya tuh kok
terlalu memblok atau jadi sinar matahari nggak bisa masuk nih, padahal sejujurnya masih bisa. Makanya kenapa sekarang orang lebih terminasinya atau istilahnya lebih banyak dipakai sunscreen atau tabir surya gitu. Itu masalah ini aja kok istilah. Nah, kalau buat cowok apa ada pengaruh terhadap hormonnya? Nggak ada tuh sayang. Cowok itu nggak lebih complicated dari hormon cewek kok. Estrogen sama progesteron. Kalau cowok tuh dia testosteron aja sih. Jadi nggak ada masalah sih. Sedang menonton Semangat Pagi Jakarta Timur, Lampung, Sidoarjo, Malang. Testi dok dari konsumen saya sendiri, dia suntik KB yang 3 bulan sekali, dia lama nggak head atau mens, kira-kira 7 bulanan baru minum Amote habis 4 saset, dia normal kembali headnya. Amote memang bagus buat kesehatan selain buat kulit. Nah ini salah satu contoh bahwa memang nggak cuman kulit, tahu kan pada penemuannya itu sebenarnya kolagen sendiri itu digunakan biasanya dulu untuk atlet-atlet biar nggak nyeri sendi. Glutathione sendiri itu karena dia master of dia tuh banyak digunakan untuk obat-obat anti cancer sebenarnya. Walaupun cancer tuh kan nggak bisa diantiin ya, bukan obat anti cancer, tapi untuk memulihkan dari kerusakan yang disebabkan oleh sel cancer. Karena dia antioksidan tadi, antioksidan glutathione itu fungsinya dia meregenerasi sel-sel baru yang rusak. Misalnya pada orang-orang yang udah tua biasanya kena demensia. Tahu demensia ya, demensia itu yang suka lupa nanti, atau Alzheimer, itu kan karena dia kerusakan sel saraf. Walaupun kemudian si glutathione ini fungsinya nggak kayak demensia bisa sembuh gitu tuh, enggak sebetulnya, cuman bisa mendelay. Jadi orang yang memang punya bakat atau potensi kena Alzheimer atau demensia tadi, dia resikonya akan menjadi lebih rendah. Terus sama misalnya orang autisme dengan kondisi sel saraf, dia akan lebih gampang rusak sebetulnya. Nah, tapi terapinya dikasih glutathione karena dia master of antioksidan kan. Dan adanya si glutathione itu kerusakan sel saraf itu bisa menjadi lebih rendah, jadi nggak makin rusak damage-nya. Itu deh banyak banget. Terus kalau pada ibu hamil sendiri itu tahu sendiri nyeri pegel pinggang, encok, boyok segala macam diborong. Nah, itu kalau misalnya konsumsi glutathione atau suplemen kolagen, dia akan lebih nggak sakit karena ya itu tadi, memang sebenarnya kolagen itu dia untuk sendi, tapi bonusnya celing-celing. Nah, jadi harusnya atlet itu semua tuh ini loh, kinclong-kinclong. Ini tadi by the way dia baru minum 4 saset bu. Canggih emang. Aturan dosisnya bagaimana, dan kehamilan trimester pertama aman nggak? Lebih baik memang diminum di trimester ketiga. Dosisnya kalau untuk ibu hamil 2 saset dalam tuh. Oke, semangat pagi. Dokternya imut, bicaranya kecil padahal volume sudah paling full, masya Allah. ini sindiran halus, berarti kurang keras ya. Iya memang saya sinyal jelek dok di sini. Aduh, semoga cepet dapet nih. Nggak masalah deh, tapi kalau di sini nanti kan bakal di save ya, bakal tetap ketemu aku atau live ini di Instagram atau di Facebook. Kalau keloid bisa nggak? Keloid sendiri sebenarnya ada kondisi bawaan dan biasanya memang harus di treatment khusus di rumah sakit atau dengan dokter atau di klinik kecantikan. Tuh, memang itu kondisi bawaan sih. Cuman kalau untuk bekas luka yang lain bisa dibantu dihilangkan atau dipudarkan dengan konsumsi Amote. Amote bangun tidur malah pegel-pegel. Itu apakah detox dok? Sebaiknya dilanjutkan nggak dok konsumsi Amote? Terima kasih. Ini sih tumpang tindih sih. Kalau aku sih selama ini mempercayai bahwa kandungan Amote itu dia insya Allah memang nggak ada yang merugikan karena sudah BPOM, jadi udah ada uji klinisnya, sertifikasi halal MUI. Jadi memang nggak ada zat berbahaya yang ada di sini. Nah, jadi perlu dicari tahu lagi nih, apakah memang pegel-pegelnya itu habis minum Amote atau karena malamnya makan sate kambing nggak bagi-bagi. Jadi mungkin bisa dicari sumber yang lain. Karena aku juga bingung kalau misalnya ada orang, dok, misalnya minum ini terus jadi tambah gemuk. Ya bentar bu, ibu minumnya 2 saset tapi habis itu makan gudeg nggak bagi-bagi sama saya. Ya bisa juga bikin
tambah gemuk. Jadi coba dicari dulu penyebab lainnya, siapa tahu memang kondisinya lagi nggak fit, atau kemudian nggak diimbangi dengan air putih yang banyak, atau memang habis workout atau capek-capek bisa. Tapi selama ini sih karena memang udah diuji klinis, ini nggak abal-abal, ini beneran Bimo Amotnya memang udah BPOM, jadi kandungan yang di dalamnya aman. Untuk jangka panjang aja aman kok. Dok, minum Amotnya selang beberapa menit minum dia tuh boleh nggak? Boleh. Tapi di ini bukan menit deh, nggak boleh. Ganti jawabannya. 1 jam dulu ya. Jadi biar si Amotenya ini keserap dulu di lambung dan usus. Kemudian habis itu 1 jam kemudian baru minum yang lain. Mau itu suplemen lagi, mau itu obat yang lain. Biar nggak tumbang tindih. Jadi nanti takutnya si Amotenya cuma 20%, Amotenya 80%, atau sebaliknya 80%-nya si D2-nya, kemudian Amotenya cuma 20%. Jadi biar sama-sama diserapnya bisa sampai 100%, lebih baik dikasih jeda. Biar nggak bingung ususnya mau nyerap yang mana duluan gitu dulu. Assalamualaikum dok, kenapa ya banyak banget jerawat yang mau tumbuh? Bentuknya itu benjolan putih. Nanti kalau saya bawa tidur malam, besok pagi jadi jerawat kecil-kecil dok. Oh, supaya berhenti itu gimana ya dok? Dan sabun cuci muka yang bagus. Terima kasih. Nah, jerawat putih besar itu ini tipikal kayak jerawat kistik atau jerawat batu. Kemarin aku udah bahas di podcast Live Cantik Bersama Amote, tak pantengin terus ya. Nah, itu salah satunya ciri-cirinya kayak gitu, dia akan menonjol besar di permukaan, terus pucuknya, pungtumnya itu warna putih, artinya di dalamnya ada nanahnya. Nah, biasanya terjadi kalau jerawat besar gitu, sebenarnya peradangan di bawah kulitnya tuh lebih banyak. Makanya kenapa terus malah besoknya tuh sekitar-sekitarnya ikut jerawat juga. Nah, itu bisa jadi salah satu bentuk jerawat kistik. Ini biasanya memang butuh perawatan khusus. Selain menjaga kebersihan, kemudian memakai produk yang sesuai dengan jenis kulit berjerawatnya, dan batasi makanan minuman yang banyak lemak, banyak minyak, banyak karbo, banyak gula. Tuh kan bingung, enak-enak semua yang. Jadi memang itu salah satu tipe jerawat. Atau bisa juga itu tipe jerawat yang lain, yaitu jerawat fungal. Kalau memang jerawat fungal itu dia ciri-cirinya yang sama bukan jumlah besarnya tuh sama itu area gitu, dan dia nggak sembuh bentar nongol lagi, sembuh bentar nongol lagi. Itu jerawat fungal atau jerawat yang disebabkan oleh jamur. Jadi bisa keduanya. Nah, untuk diagnosis lebih tepatnya memang aku sarankan ketemu sama ahli kulit, boleh kecantikan, boleh di SPK. Itu sebenarnya apa sih penyebabnya? Nanti kita cari tahu bareng-bareng gimana cara mengatasinya. Begitu sayang, semoga membantu ya. Saya minum Amote udah habis 2 box. Pipi bekas jerawat dan flek masih ada jalo memudar, tapi mungkin respon tubuh saya lama kali ya dok. Iya, karena walaupun ada dari dalam dengan Amote, coba dibantu dengan perawatan dari luar. Ya pengen facial ya sebenarnya ya. Itu facial memang fungsinya banyak banget. Salah satunya mungkin bisa menurunkan kandungan komedo biar nggak timbul jerawat. Tapi ya karena kita di rumah pandemi, mungkin bisa dibantu dengan scrubbing 2 kali dalam seminggu minimal. Terus juga dibantu sama konsumsinya, siapa tahu masih suka tidur malam. Jangan tidur malam, tidur yang cukup, air putih yang banyak, hindari makan makanan itu tadi yang aku bilang. Kalau dulu itu sebatas pada orang yang kulit berminyak dan jerawatan, nggak disarankan makan makanan yang berminyak seperti gorengan. Tapi makin kesini malah ternyata banyak jerawat itu tuh disebabkan oleh makanan, minuman yang manis-manis sebenarnya, sama karbohidrat gitu. Jadi coba dibantu sama nanti di box ketiga udah celing. Dok, kalau darah tinggi boleh konsumsi Amote nggak? Boleh kok. Ya nggak boleh kalau darah tinggi konsumsi makanan yang tinggi garam atau asin. Dok, Amote selain menutrisi kulit bisa membantu membalikan imun pada tubuh. Bukan mengembalikan ya, tapi meningkatkan daya tahan tubuh. Loh, jadi bukan dibalikin tapi malah ditambahin tuh. Gimana? Kurang keren apa coba? Karena apa? Karena ada vitamin C-nya. Apalagi di musim-musim
pandemi gini yang kita deg-deg ser gitu loh, karena daya tahan tubuhnya harus tetap dijaga, tetap maksimal, kan kita pasti butuh suplemen, entah itu madu, entah itu suplemen imun yang lain. Tapi sesungguhnya vitamin C pun sudah cukup selama memang minumnya teratur dan dosisnya sesuai. Lagian di sini lo wis ono di sini lo udah ada vitamin C-nya lo sama glutathione. Glutathione tadi apa? Antioksidan. Biar apa? Biar fresh, biar fit lagi kondisi sel-sel dan organ-organ dalam tubuh. Apalagi suaranya kecil. Iyalah mbak, dari tadi ngobyong ya mbak. Dok, anak saya minum Amote 15 box. Kenapa belum putih ya dok? Bu, anaknya umur berapa ya bu ya? Terus 15 box banget. Tapi sebenarnya kan nggak harus bikin putih ya. Selama kulitnya itu dia elastis, kemudian dia cerah, nggak kusem, apapun warna kulitnya pasti udah kelihatan cantik kok. Karena warna kulit sendiri itu kan ada yang dari bawaan, dari genetik ada juga. Kemudian memang kondisi kulitnya seperti itu. Tapi itu deh, warna kulit itu sebenarnya kalau untuk di era seperti ini itu yang namanya cantik itu sangat universal dan gak harus putih. Ada yang sawo mateng, asal kulitnya sehat, elastis, nggak keluar flek-flek hitam, nggak berjerawat, dan tetap glowing, menul-menul gitu. Itu aku rasa udah cukup sih bu, ya. Tapi 15 box banget loh. Dok, kalau darah tinggi udah sehari nggak minum Amote menghubungi. Kalau sehari nggak minum Amote dan ini udah box ke-12 sudah jadi minuman favorit. Nah, ini malah terus berlanjut sampai 12 box. Mantap. Lanjutin terus ya, karena memang untuk konsumsi jangka panjang nggak ada keluhan dan nggak ada larang. Bisa terus dikonsumsi. Oke. Gue bisa disarankan untuk minum Amote. Sebetulnya vitiligo itu adalah kondisi bawaan ya, dimana di beberapa daerah kulit yang lain dia akan timbul warnanya menjadi lebih putih kayak bulat-bulat gitu. Nah itu sebenarnya sudah kondisi. Jadi memang kondisi kulit yang vitiligo. Untuk Amote sendiri bisa membantu untuk mengurangi atau peradangan. Tapi untuk vitiligo karena dia bawaan biasanya akan tetap muncul. Yang dia vitiligo dan itu keren banget. Dulu pernah ikut Asian Next Top Model kalau nggak salah, tapi tetap cantik. Dok, untuk kulit kering sebaiknya konsumsi Amote sehari berapa kali dok? Tetap 2 saset per hari sayang, itu udah maksimal banget. Walaupun aku pun kalau boleh juga maunya minumnya 5 saset, tapi ya pada ya aturannya 2 kali aja maksimal, untuk pagi setelah sarapan dan malam setelah makan malam. Pasuruan, cintaku, aku dulu di Pasuruan loh. Amote disarankan minumnya pakai air dingin atau air biasa, bukan air hangat. Iya, aku yang nyaranin biar seger. Nggak apa-apa kalau misalnya mau air hangat pun. Cuman aku sendiri suka aja gitu minum Amote di gelas yang keringetan tuh seger. Rasanya lo agak-agak kecut-kecut ya, nggak kecut sih tapi seger-seger raspberry gitu. Itu kalau diminum siang-siang pakai air dingin lah lebih matuk ya, lebih cocok daripada air hangat. Tapi monggo kalau misalnya mau air hangat pun sebenarnya nggak apa-apa. Aku juga iklannya selama ini bikin pakai air hangat. Air dingin. Pernah kok pakai air biasa karena dia mudah larut ya. Di air dingin aja dia tuh gampang larutnya, tinggal disur terus titik gitu. Dia udah bisa gitu. Apalagi kalau misalnya di air hangat mungkin akan lebih pure lagi. Masa sih masih kecil? Jadi ini aku kerasin. Suaranya lembut banget, harus ekstra dengarkan. Oh alah ya ampun, I'm sorry. Ya aku kencengin ya suaranya ya. Minum Amote jangka panjang baik nggak? Baik. Boleh kok, karena bahan-bahannya alami kandungannya, jadi untuk jangka panjang pun aku rasa nggak ada masalah. Minum Amote timbul jerawat, apakah itu detox dok? Sebenarnya kalau detox itu dia adalah istilah yang berbeda ya. Kalau mungkin lebih ke breakout, tapi biasanya breakout setelah menggunakan produk itu disebabkan biasanya menggunakan produk dari luar skincare. Kalau dari dalam jarang akan menimbulkan jerawat. Mungkin timbul jerawat harus dicari penyebab lainnya. Tenang.
Untuk menghilangkan flek hitam di wajah agak banyak, bisakah cukup minum Amote? Iya, dengan minum Amote dia bisa membantu, tapi dibantu dengan perawatan dari luar. Oke. Hasil yang sempurna harus habis berapa box Amote? Nah, tidak ada yang sempurna. Jadi kalau mau berapa box harus selamanya enggak, ding. Maksudnya sebanyak-banyaknya pun nggak masalah, karena kan nanti misalnya nih minum box pertama rambut udah nggak rontok, terus aku pengen habis itu nggak sakit mensnya, terus aku minum lagi, terus udah nggak sakit, terus aku pengen kulitnya cerah, udah minum lagi, terus kulitnya cerah aku pengen kulit yang lebih elastis, terus minum lagi. Jadi tergantung pengennya kayak apa. Tapi kalau semuanya sih kebanyakan testingnya pada bilang minum beberapa box aja tuh udah ada efeknya. Mantep aku ngomong. 14 tahun, aduh bu, sabar bu, 15 tahun ya, nunggu sampai 15 tahun aja, dikit lagi baru boleh minum Amote ya. Sabar. Bu Swi, minum Amote baik nggak untuk ASI? Beberapa teman-teman Amote lovers yang udah minum Amote katanya ASInya jadi lebih lancar. Oh, tempatku hujan besar. Ini di mana? Oh, Palembang hujan besar. Nggak apa-apa, nanti kalau hujannya udah reda, ikutin siaran ulangnya pakai IGTV. Itu maksudku. Sabar ya bu ya, ini minggu depan semoga hari Selasa nggak hujan ya. Tapi kalau minum Amote pengennya makan terus ya berat. Ini nih yang tadi cerita, kalau minum Amote bikin naik ke kanan timbangannya, ya kan bisa aja gitu habis minum Amote terus makannya banyak. Tapi enggak kok, minum Amote tuh ya lumayan bikin kenyang nggak sih rasanya tuh. Kan sebelum minum Amote udah makan, ya kan. Nah diatur aja isi piringnya. Jadi yang sekarang tuh, kalau dulu kan pas sehat 5 sempurna, sekarang isi piringku tuh setengahnya itu diisi yang hijau ya, bukan uang, hijau sayuran. Lucu kan aku. Separuhnya tuh sayuran, terus seperempatnya nanti proteinnya, terus seperempatnya baru karbon tuh. Jangan dibalik, karbonnya yang setengah sendiri, biasaan nih. Semangat pagi. Amote boleh nggak dok diminum pas waktu haid? Boleh dong, dia karena bisa mengontrol produksi bisa ada efek anti radang atau anti iritasinya, jadi luka yang terjadi di dalam rahim yang bikin rasa nyeri itu bisa berkurang. Deket jauh. Makasih dok jawabannya, sama-sama. Dok, untuk Amote dan Rosfik kalau diminum jadi satu seger banget. Apalagi pakai RS? Apakah ada efeknya? Tidak. Wah, mutakhir. Aku sih tetap saraninnya minumnya sendiri-sendiri. Aku aja baru tahu kalau Amote sama Rosfik digabung bakal seger banget. Ya iyalah, si Rosfik tuh rasanya apa, Mbak? Rosfik. Kayak Fanta. Kalau Amote kan raspberry. Oh, raspberry. Apa? Rasanya apa? Kayak jamu-jamu. Iya, enak lah. Enak sih. Iya, terus ada yang bilang ya iyalah pantas aja dua-duanya enak, jadi Rospi kalau digabung Amote pasti rasanya seger. Ya tapi nggak gitu juga sayangku bebekku ya, coba di jeda 1 jam nanti hasilnya bakal lebih maksimal lagi. Tenang. Dok, kalau Amote boleh nggak buat cowok yang BB-nya gede banget hampir obesitas? Aman nggak? Apa pengaruhnya? Aman. Ini pasti salah satu teman aku yang khawatir kalau minum Amote nanti BB-nya naik. Oh tidak, Ferguso, tenang saja ya. Jadi Amote nggak bikin berat badan naik karena dia ada buah plumnya. Buah plum itu tadi kayak serat dia akan mengikat makanan atau zat-zat sisa yang ada dalam pencernaan untuk diikat, dibawa keluar jadi pup. Nah, jadi sebenarnya nggak bikin BB naik. Cuman kalau kemudian habis minum Amote selera makannya jadi tinggi, aku tidak tahu itu ya. Bisa jadi itu penyebab naik BB-nya. Tapi sebenarnya nggak ada masalah sih, nggak bikin berat naik atau apa. Kandungannya. Gulanya aja cuma 7 gram, cuman seujung sendok makan aja kok. Ya. Udah turun nih soalnya. Halo teman-teman aku yang di Facebook, Instagram ya? Instagram. I'm so sorry tadi keputus, tapi udah gabung lagi kan kita. Jangan sedih ya. Kan bisa gabung lagi, bisa nanya-nanya lagi.
Tadi kayaknya koneksinya agak error deh, I'm sorry. Tapi teman-teman yang di Facebook tetap bisa ngikutin. Jadi kalau yang di Instagram nanti bisa lihat IGTV-nya. Dan kalau mau nanya boleh langsung nanya sekarang. Langsung aku jawab deh. Maaf ya tadi keputus. Dok, pola makan apa ya yang mempengaruhi timbulnya jerawat? Pola makan dengan kandungan gula yang banyak. Kalau teman-teman tahu sekarang banyak minuman-minuman kemasan itu kan, itu kandungan gulanya tinggi banget ya Beb. Nah itu bisa bikin jerawat. Nah kemudian karbo, kebanyakan karbo dan kebanyakan lemak sama protein, sama tinggi protein kayak sehari makan kuning telur lebih dari 2, makan pecel seminggu lebih dari 5, itu kan tinggi protein semua, itu bisa banget bikin jerawatan, bahkan sampai bisu tuh. Iya, umur 14 tahun, iya. Kalau 14 tahun nggak minum AMOT dulu ya, tunggu setahun lagi nanti. 15 tahun tuh biasanya kelas berapa sih? 3 SMP ya? 3 SMP kan? Iya. Tunggu sampai 3 SMP. Itu memang masa puber itu. Udah cinta banget sama AMOTE. Setiap ada teman atau keluarga nanya tentang kolagen yang bagus, pasti jawabannya AMOTE. Lancar terus dokter Dinda, biar terus bagi ilmu tentang kesehatan kulit. Terima kasih. Ya, kenapa pilih AMOTE? Karena kolagennya dari kolagen ikan, yang artinya adalah molekulnya lebih kecil, jauh lebih cepat dan maksimal diserap dalam tubuh. Kalau lebih cepat diserap, efeknya yang sumbernya dari mamalia lain, contohnya dari sapi. Dia membutuhkan pembakaran dan metabolisme yang lebih berat bagi tubuh, jadi hasilnya nggak akan secepat atau semudah si kolagen yang dari ikan. Lumajang, Pekalongan, hai seger banget kan? Iya, emang minum AMOTE paling bener pakai air es, tapi kalau pengen pakai air juga nggak apa-apa sih. Aku belum pernah lihat AMOTE jadi wedang. Hai. Banyak. Kalau sedang program hamil bisa mengkonsumsi AMOTE? Bisa kok. Justru kalau misalnya teman-teman lagi program hamil itu biasanya dibanyakin nutrisinya, biar kalau yang cowok kualitas sperma lebih bagus dan kalau yang cewek kualitas ovumnya lebih bagus. Nah, dua-duanya ini bisa didorong pakai nutrisi atau suplemen yang memang kandungannya positif atau kandungannya bagus kan. Dibantu juga sama perbaikan pola hidup, perbaikan pola makan, perbaikan pola apa lagi ya? Iya, pola-pola yang mempengaruhi kita deh. Apalagi tuh yang bikin bahaya tuh kan sebenarnya paparan radikal bebas di sekitar kita ya. Kayak polusi, kemudian kayak asap, sinar matahari, zat kimia, zat pengawet, zat pewarna makanan, segala macam tuh memang harus hati-hati. Nah, untuk itu kenapa kita butuh banget yang namanya antioksidan untuk mengurangi efek-efek radikal bebas yang menyerang tubuh kita, menjadikan tubuh kita jadi rentan penyakit, bisa kena penyakit kronis jangka panjang. Nah, kenapa deh kita butuh antioksidan sedini mungkin. Boleh nggak dok minum AMOTE saat haid? Apa ada pengaruhnya saat haid sama enggak? Kalau pengaruh secara langsung sih enggak ya. Cuman kalau pengaruh pas lagi haid itu dia mungkin peradangannya, peradangan bisa lebih diredam, jadi nggak lebih nyeri dibandingkan dengan waktu nggak minum AMOTE. Ya dong, tenang aja, kita udah BPOM loh Beb. Jadi sudah diuji klinis dan sudah tersertifikasi halal juga oleh MUI. Jadi ini resmi, official, memang produk suplemen kesehatan. Tuh. Bisa merangsang keluarnya ASI nggak? ASInya jadi deras buat teman-teman yang udah minum AMOTE biasanya loh. Oh, kalau udah telanjur minum abis 15 box, sedang umurnya baru 14 tahun, stop dulu Bu. Nah mungkin karena itu kenapa nggak ngefek kan, ada tujuannya kenapa AMOTE baru bisa diberikan kepada anak yang usia 15 tahun, karena dianggap usia di bawah 15 tahun itu dia belum matang organ-organ tubuhnya. Nah mungkin ini juga menjadi salah satu sebab kenapa sudah minum 15 box tapi belum berefek. Nah mungkin karena memang organnya belum siap, jadi kebanyakan kandungan dan zat AMOTE-nya belum bisa diserap. Tunggu deh 1 tahun lagi please ya Bu ya. Ini yang pengen ibunya apa anaknya ya? Ayo. Oke, tak terasa sudah 5 jam saya ngobrol. Canda deh, 1 jam. Buat teman-teman makasih banget yang udah nanya, yang udah mantengin terus sampai sekarang, sampai tadi. Aku sampai dari tadi tuh bawa HP
tapi pengen tak story waktu aku ngomong dan tadi nggak sempet. Makasih yang udah ikutin terus, jangan sedih, jangan khawatir. Buat teman-teman yang pertanyaannya belum kebaca dan belum sempat ngobrol-ngobrol, tenang aja, sekarang Amotnya tiap hari Selasa jam 1 ada live-nya loh, dan di situ bisa tanya bebas. Jadi jangan khawatir. Terus habis itu kalau misalnya pertanyaan yang nggak kebaca di sini, nggak kejawab di sini, bisa langsung tanya ke CS Amote, semuanya gercep. Kalau nggak gercep bilang aku, nanti aku bantuin biar gercep ya. Jangan lupa tetap konsumsi Amotenya 2 kali sehari, di atas 15 tahun, boleh berapa box juga. Terus share efek atau reviewnya gimana habis minum Amote yang seger kalau diminum pakai gelas keringetan itu loh. Oke, sampai ketemu lagi. Oh iya, jangan lupa juga tetap ikutin podcast Cantik Bersama Amotenya ya. Di situ banyak info-info seputar kesehatan kulit, tips and trick biar tetap fit dan tetap tampil awet muda. Oke, apalagi ya? Udah sih, sampai ketemu lagi minggu depan. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.